Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke sahabat bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Agenda serba-serbi kegiatan di kebun ground bonsai. Kali ini saya mau melakukan dongkel untuk kumpulan bahan bonsai waru ekspos akar di lahan ground yang saya proses kurang lebih sekitar 8-9 bulan yang lalu. Hasil dari budidaya cangkok kecil-kecil ya, sejari, saya proses kurang lebihnya di depan tadi sudah saya sampaikan 8-9 bulan. Oke, seperti apa untuk bahan-bahan yang nanti saya mau eksekusi dongkel, mudah-mudahan ini nanti yang saya tampilkan menjadi inspirasi, motivasi untuk teman-teman terus semangat berkarya dan berbudidaya. Tidak usah panjang lebar, langsung kita menuju ke bahannya. Oke, ini untuk penanaman saya lakukan di jalan masuk kampung ya. Kalau di sebelah sini jalan raya. Untuk di sini saya akan lakukan eksekusi dongkel ada sekitar 9 bahan. Ini dulu di pinggir jalan masuk kampung ini dulu tanaman jati ya, terus saya ganti sama beberapa bahan lohansung ada sekitar 13. Terus di sebelahnya lohansung saya manfaatkan untuk budidaya program bahan bonsai waru ekspos akar. Nah, ini kanan kiri lohansung, di tengahnya saya tanam untuk bahan bonsai waru sama ya, di sebelahnya juga kanan kiri lohansung, terus di tengahnya waru. Oke, satu bahan akan saya lakukan eksekusi dongkel. Bahan yang ini dulu ya, yang pertama. Untuk teman-teman ini juga menjadi tip ya yang suka berbudidaya, proses membuat bahan bonsai sebenarnya berlaku untuk ID bahan bonsai apapun ya. Jadi kita nanti sebelum melakukan eksekusi dongkel kita tidak kehabisan bahan dasar. Jadi secara bertahap kita lakukan sebelum dongkel. Di sini memang sudah habis keseluruhan untuk los pucuknya sama berapa anak cabang. Sebelumnya ini memang sudah saya lakukan untuk budidaya cangkok dan sudah saya tanam di polybag. Nah, ini dia bahan yang dari budidaya cangkok ke 9 bahan yang sudah saya budidaya cangkok, kemudian saya panen lalu saya tanam di polybag untuk nanti ke depan berantai secara massal. Jadi sebagai pelaku petani bonsai tentunya biar tidak kehabisan bahan dasar untuk kita nanti proses. Oke, di sini keseluruhan bahan sudah saya setel ya, sudah saya seperti halnya cangkok di sini ya, saya kupas biar ada mata tunas tumbuh di bawahnya. Oke, saya mau awali untuk satu bahan dan nanti mungkin akan saya spilkan satu persatu ke 9 bahan untuk saya lakukan dongkel. Satu bahan selesai, sudah saya lakukan dongkel. Mungkin akan saya lakukan nanti penanamannya setelah selesai keseluruhan dongkel ke 9 bahan sama yang satu ini ya. Nanti untuk penanaman mungkin akan saya tegak luruskan begini dulu biar normal. Nanti ke depan selera juga ya, dengan konsep seperti ini bisa juga kita reposisi miring begini atau berdiri tegak. Nah, kita nanti cari untuk tampak mukanya enaknya dari sebelah mana. Kini kita langsung menuju ke satu bahan lagi dan masih ada 8 bahan yang akan saya lakukan untuk secara massal eksekusi dongkel. Nah, ini untuk bahan yang kedua ya. Wah, tumbuh titik tunasnya banyak sekali nih. Saya
seleksi sekalian. Dua bahan selesai, sudah saya lakukan dongkel. Next kita menuju ke, masih ada 7 bahan lagi. Langsung kita menuju ke bahan berikutnya. Konsepnya, gerak dasarnya hampir mirip di bahan kedua ini. Kayaknya kalau kita tanam nanti setelah dongkel, kita lihat akarnya di bawah seperti apa ya. Bisa dikonsep gasket atau semi gasket ini ya. Nanti coba bisa direposisi mengikuti gerak dasar daripada akar yang terekspos ini. Saya langsung nanti pakai satu ini mungkin ya, buat saya potong dulu. Alhamdulillah selesai, sudah saya lakukan untuk dongkel 9 bahan bonsai waru ekspos akar atau bahasa trennya Neagari ya. Next ini karena waktunya sudah tidak memungkinkan, sudah sore, mungkin akan saya lanjut untuk penanamannya besok. Dan mungkin ini nanti pas penanaman akan saya lihat, saya konsep sekalian untuk reposisinya, langkah bagusnya seperti apa mengikuti bahan dasar yang ada saat ini. Dan untuk teman-teman saya sarankan ya, untuk dinding karpet terutama, ini nanti bisa dipakai ulang untuk penanaman di tahap berikutnya pada budidaya bahan bonsai waru. Mungkin tentunya ini juga dinding groundnya karena ukurannya sangat kecil, ekspos akar juga dengan konsep besar batangnya seperti pada bahan yang saya dongkel saat ini. Dan untuk media tanam juga ya teman-teman ya, ini media tanam seperti ini bisa juga dipakai ulang, nanti kita tambah lagi sekam sama pupuk kandang. Cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Ini tadi sedikit hanya memberi semangat, inspirasi untuk teman-teman terus berkarya dan berbudidaya. Untuk teman-teman yang selalu menyimak, mensupport video saya ucapkan banyak terima kasih, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin belum bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaan saya belum bisa menanggapi satu persatu. Dari saya di channel Bonsai Gembong cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.